Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko. Kali ini Niko akan membahas tema anak muda gak bisa punya rumah. Wah, kedengarannya pahit banget ya teman-teman, and this is true. Ya, disclaimer on dulu sebelumnya, ini opini dan pandangan Niko secara pribadi, dan Niko juga mewakili sebagai anak muda. Dan kita lihat akhir-akhir ini memang anak muda itu semakin sulit untuk punya rumah, teman-teman. Dan juga kita juga udah ngerasa ya, kayak income kita tuh nggak sebanding sama harga rumahnya. Dan ketika kita udah kerja keras nih, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, di waktu bersamaan harga rumah juga terus melambung tinggi. Dan akhirnya mimpi kita punya rumah tuh kayak ya udah sirna aja gitu. Dan ditambah lagi kalau misalkan kita pun bisa beli rumah nih, yang ada malah lokasi rumah tersebut sangat jauh, harganya juga sangat mahal, dan yang paling parahnya lagi luas tanahnya sangat kecil. Dan bagi teman-teman semua, buat para pejuang rumah pertamanya, jangan khawatir, jangan patah semangat. Niko percaya kita semua pasti bisa achieve rumah pertama kita di tahun ini. Nah, sekarang kita fokus aja teman-teman ke sesuatu hal yang bisa kita kontrol, yaitu dengan memperbesar income kita dan fokus ke end goals-nya, yaitu punya rumah. Karena kalau kita fokus ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya kayak harga rumah yang terus melambung tinggi dan seterusnya, ya kita akhirnya nggak bisa beli rumah tersebut. Nah, tentunya teman-teman yang paling expertise nih ya, yang paling tahu gimana caranya memperbesar income di bidang teman-teman masing-masing. Ya mungkin dari segi vertikal gitu ya, kita ngebahas, kita terus naikin jenjang karir, perbesar saving rate, atau mungkin mau nambahin resource income juga ya, buatnya side hustle dan seterusnya. Dan kita bisa kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Nah, lalu setelah uang itu sudah terkumpul, teman-teman bisa memakai alternatif untuk pembelian rumah pertamanya dengan cara KPR. Nah, teman-teman pasti langsung waktu denger KPR skeptis nih pastinya. Kayak, aduh saya nggak mau cicilan seumur hidup. Ya kan, apalagi ngomongin suku bunga yang tinggi, terus suku bunga floating yang wah luar biasa deh. Terus belum lagi biaya KPR, banyak banget biayanya. Pokoknya kalau kayak kita hitung-hitung tuh kayak rasanya tuh nggak worth it aja gitu buat kita mengambil secara KPR. Cuman menurut Niko pribadi, kita realistis aja yuk. Nah, sekarang kita ngomongin tentang statement yang kayak ngomongin dari sisi earning income-nya. Gimana caranya kita mendapatkan income lalu menyisihkannya gitu ya. Dan masing-masing tentunya kita bisa nge-reach income yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya di setiap level itu tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Contoh, waktu kita misalkan mulai sebagai staff gitu ya. Kita oke lah bisa saving sekian, lalu kita mulai naik jenjang karir, dan kita bisa saving lebih banyak, dan seterusnya. Tapi kan di waktu bersamaan juga dari segi biaya pokok dan lifestyle mungkin kita terus meningkat. Otomatis dari saving rate kita juga mungkin nggak terlalu besar gitu. Atau contoh misalkan kita ngomongin profesional ya, kita mendapatkan income berdasarkan dari penjualan, dari commission base gitu, dari komisi. Dan tentu di dalam penjualan ada up and downs-nya. Kita nggak melulu bisa selalu jualan atau nggak jualan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa jualan terus, oke lah kita bisa kumpulin semuanya jadiin fondasi keuangan. Cuman once kita nggak jualan, itu kan kita kan cukup ngegerus tuh fondasi-fondasi penjualan kita sebelumnya. Dan itu juga ada risk-nya. Ya kita contoh ngomongin dari segi business owner gitu ya. Kita ngomongin itu sangat risky banget bahkan. Karena kita harus pikirin dari cash flow-nya, keuntungan margin-nya, inventory, dan sebagainya. Dan itu bukan membatasi diri kita secara personal ya teman-teman. Ini cuma dari sudut pandang yang berbeda aja. Nah, tentunya kita kan masing-masing punya background dan kebutuhan yang berbeda gitu loh. Dan masing-masing di bidang tentunya kita punya level buat menghasilkan income dan bisa saving juga beda-beda. Dan otomatis kita juga akan memerlukan waktu dan energi yang berbeda-beda juga gitu. Tapi misalkan teman-teman nih pengen, oke, saya mau fully cash aja untuk membeli rumahnya. Dan itu is okay, itu bener-bener best recommend banget teman-teman. Cuman yang jadi faktanya, yang jadi kenyataan kan tidak seperti itu, tidak semudah itu. Kita tentunya pengen banget nih beli rumah secara cash dengan harga yang masih oke ya kan. Dan juga kita ya udah nggak usah pusing lagi deh tentang hutang-hutang, kita mau anti hutang gitu ya. Itu sebenarnya bagus banget. Kita juga perlu harus realistis, lihat dari segi background kita, kebutuhan keluarga, dan dari cara kita menghasilkan income kan kapasitas kita masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi menurut Niko pribadi di sini adalah yang kita bayar itu dari segi waktunya gitu loh. Apakah kita worth it ketika dana kita siap, kita membeli rumah di harga berapa? Nah, itu kan yang perlu jadi concern kita. Kita harus cari titik tengahnya di mana kita bisa beli rumah dengan harga yang masih terjangkau ya kan, dengan tanah yang masih oke. Nah, dengan cara mengambil rumah secara KPR tadi. Nah, sekarang kita masuk ke alur KPR-nya, teman-teman. Nah, pastinya kalau di KPR ini, kalau ngomongin bunga, biaya, dan semuanya itu pasti besar. Nah, itu dulu yang teman-teman harus telan dulu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman udah siap,
Nah, sebenarnya di dalam KPR itu tuh kayak ibaratnya kayak game, teman-teman. Dan di dalam game itu pasti ada aja cheat code-nya, ada triknya, ada celahnya di mana kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, di sini untuk kita bisa menangin gamenya adalah meminimalisir dari segi bunganya. Nah, Niko akan kasih tahu cara untuk gimana kita bisa mempersiapkan diri untuk membeli rumah secara KPR. Nah, persiapan yang pertama yang teman-teman perlu siapin adalah pembayaran di depan, yaitu contoh uang DP, ya pembayaran uang muka, biaya KPR, dan juga persiapan cicilannya. Nah, ini teman-teman harus concern. Ya, ini sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman boleh prepare di sekitar 15-30% something. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir. Contohnya kayak di developer Sufana Sutra ini, di dalam Sutra Group, itu juga lagi banyak banget promo program untuk subsidi DP dan subsidi biaya KPR. Jadi itu juga memudahkan teman-teman untuk pembayaran di depan. Jadi yang teman-teman udah cadangin nih di step 1 tadi, teman-teman bisa sisihkan untuk jadi tabungan supaya teman-teman bisa bayar di kemudiannya gitu. Nah, step yang kedua, teman-teman juga perlu siapin untuk cap angsurannya. Contoh, misalkan penghasilan teman-teman more or less di sekitar 20 jutaan something gitu ya di per bulannya. Nah, lalu untuk angsuran di rumah tersebut, misalkan harga 1,4 M, cicilannya itu di 7 jutaan kalau ditarik 15 sampai hingga 20 tahun misalkan. Nah, teman-teman udah harus sisihin nih 7 juta cap tersebut gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lebih konservatif lagi, teman-teman bisa sisihin dari segi floating rate-nya gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Cuman, baik lagi teman-teman, kalau sekarang kan bunga juga lagi bagus banget ya. Suku bunga juga lagi rendah, terus ada juga fix berjenjang, jadi bisa nggak kena floating dan sebagainya. Jadi itu menurut Niko tetap bagus, tapi teman-teman juga tetap harus prepare dari segi cap-nya tadi. Nah, yang ketiga, teman-teman perlu siapin pencadangan cash lagi. Untuk apa? Nah, untuk melakukan biaya-biaya tambahan. Contohnya misalkan kayak nanti angsuran 1-2 tahun ke depan, atau biaya surat-surat, dan seterusnya. Cuman kan program developer juga banyak banget nih. Ada juga yang kayak free surat-surat gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman jadi buat cadangan cash ya, buat membantu isi perabotan atau kebutuhan rumah lainnya gitu. Nah, ini adjustment ya teman-teman sesuai kebutuhannya. Kita sekarang masuk ke triknya. Nah, triknya itu teman-teman bisa melakukan migrasi kalau teman-teman udah setelah masa fix gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan suku bunga fix yang rendah lagi gitu. Itu trik yang pertama. Otomatis juga teman-teman punya angsuran, itu akan lebih ringan dan untuk menjaga cash flow teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman bisa melakukan pelunasan bertahap. Tadi kan kita ngebahas tuh tentang pencadangan cash, ya kan? Teman-teman bisa alokasikan untuk melakukan pelunasan bertahap. Walaupun memang teman-teman nanti akan dikenakan penalti, tapi itu akan lebih worth it dibandingkan teman-teman harus membayar bunga secara keseluruhan. Jadi nggak ada masalahnya juga untuk tarik tenor yang panjang tadi tuh, karena kita bisa ngakalin di trik yang kedua. Gitu. Nah, balik lagi ke pelunasan, yang indahnya lagi ketika teman-teman melakukan pelunasan bertahap, yang teman-teman bayarkan tuh hanya pokoknya aja. Jadi benar-benar bisa menjaga cash flow teman-teman gitu. Nah, ini juga bersinergi sama pekerjaan tadi tuh yang pertama, gimana kita ngomongin earning power. Ya harapannya kita bisa terus nih naikin kita punya income ya, memperbesar bisnis kita dan seterusnya, supaya kita benar-benar bisa bebas hutang atau bebas bunga, dan kita bisa memenangkan game untuk meminimalisir bunga tersebut gitu. Balik lagi teman-teman, disclaimer on sebelumnya, ini opini dan pandangan pribadi Niko secara pribadi. Pokoknya teman-teman harus riset lagi secara konservatif apakah saran dari Niko sendiri itu bisa bermanfaat juga untuk teman-teman gitu. Dan semoga teman-teman nih bagi para pejuang rumah pertamanya bisa achieve rumahnya di tahun ini gitu. Nah, bagi teman-teman pengen tahu info lebih lanjut tentang KPR dan pengen Niko bantu nih untuk kebutuhan rumahnya, teman-teman bisa langsung WhatsApp Niko ya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir video ini. Akhir kata, Niko pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.